Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Thamus lagi cuy. Tetapi untuk buildnya ntar berbeda dari biasanya. Soalnya build ini aku gunakan kalau sedang nge-lag cuy. Dan untuk videonya sendiri ini ada yang aku hapus karena toxic cuy. Ya aku nggak mau saja ntar kalau ada yang niruin cuy. Oke, kita lanjutin lagi ke gameplaynya. Dan di sini musuhku itu adalah Dirot cuy. Dan kita tahu kan, sebenarnya untuk ngelawan Dirot ini, Thamus ini akan kalah cuy. Kenapa bang? Kok bisa kalah? Jadi gini, karena Dirot itu memiliki armor break cuy, ataupun penghancur armor. Walaupun kalian itu sudah memakai item yang ada physical defense-nya, itu akan tetap tembus cuy, karena di skill 2-nya itu ada armor break-nya. Jadi untuk melawan si Dirot ini, kalau kalian itu belum level 4, kalian jangan maju-maju cuy. Oke, kita lanjutin saja ke build dan emblemnya cuy. Tetapi ini akan aku pisah cuy untuk neranginya. Oke, kita mulai saja dari emblemnya dulu. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu. Dan untuk emblemnya tetap memakai emblem vector cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, agar skill-skillnya si Thamus itu mendapatkan regen HP ataupun spell farm cuy. Terus yang kedua, agar pasifnya yang lava itu, yang meledak itu juga bisa menghasilkan spell farm. Jadi si Thamus ini tidak akan terlalu ke bantai-bantai amat untuk early gamenya cuy. Terus kita lanjutin ke talent pertama. Untuk talent pertama aku menggunakan Swift ini cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, agar basic attack kita itu lebih cepat. Dan kalau basic attack kita itu semakin cepat, itu kemungkinan keluarnya si pasifnya si Thamus itu akan lebih besar cuy. Terus untuk talent kedua, aku menggunakan Festival of Blood. Dan untuk fungsinya sendiri, kalau kita berhasil memberikan assist ataupun ngekill musuhnya, itu bisa ningkatin spell farm kita juga cuy. Jadi kita itu tidak akan terlalu gampang untuk matinya. Terus untuk talent ketiga, aku menggunakan Brave Smith. Dan untuk fungsinya sendiri, agar kita itu mendapatkan tambahan regen cuy. Dan lagi-lagi agar tidak mudah untuk matinya. Jadi gini ya, untuk penjelasan tentang emblemnya si Thamus cuy. Oke, kita lanjutin ke buildnya si Thamus cuy. Oke, kita mulai dari sepatunya dulu cuy. Dan untuk sepatunya sendiri ini ada dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Tox Boot kalau musuhnya itu banyak hero sisinya ataupun setunya. Terus kalau musuhnya itu banyak hero physical attack-nya, kalian bisa menggunakan Warrior Boot cuy. Dan ini sesuaikan aja sama kondisi kalian. Terus untuk item pertama aku menggunakan War Egg ini cuy. Dan untuk fungsinya War Egg sendiri, yang pertama itu ada penambahan darahnya ataupun penambahan HP-nya. Jadi di early itu si Thamus ini lumayan tebal cuy kalau kita kasih War Egg dulu. Terus yang kedua, War Egg ini juga ada penambahan cooldownnya. Jadi kita lebih sering untuk menggunakan combo-kombonya cuy. Terus yang ketiga, di War Egg ini juga ada penambahan spell farmnya. Jadi si Thamus ini akan susah untuk dikillnya karena memiliki tambahan spell farm dari War Egg cuy. Terus yang keempat, War Egg ini sangat cocok kalau kita combo menggunakan ultinya cuy. Jadi pasifnya si War Egg ini kan memberikan efek true damage kan. Dan ultinya si Thamus ini bersifat area cuy. Jadi pas kalian itu ulti plus War Egg kalian itu sudah full stack, area ulti kalian itu juga bisa menghasilkan pasifnya si War Egg cuy. Ya intinya ultinya itu akan mengandung true damage semua cuy. Jadi gitu ya untuk kelebihan War Egg ini. Terus kita lanjutin ke item kedua. Untuk item kedua aku menggunakan Corrosion Skate cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa nge-slow musuhnya. Terus yang kedua ini juga ada penambahan attack speednya cuy.
Terus kalau kalian tanya, kenapa Bang corrosion secret ini bisa membantu kita saat nge-lag? Jadi gini, pas saat kita nge-lag itu kan yang gerakin komputer kan. Jadi pas digerakin komputer, otomatis hero kita itu juga bisa basic attack ataupun menggunakan skill. Terus kalau kita combo corrosion secret dengan War Egg yang ada penambahan spell farm dan attack speednya, walaupun kita nge-lag, Thamus kita itu tidak akan gampang mati cuy, soalnya sudah ada penambahan attack speed dan spell farmnya. Dan kita tahu kan pasifnya si Thamus ini bisa dipicu menggunakan basic attack juga cuy, dan pasifnya itu juga termasuk spell farm. Jadi gitu ya untuk penjelasan kenapa corrosion secret ini bisa membantu kita itu untuk bertahan walaupun kita itu nge-lag cuy. Oke, kita lanjutin ke item ketiga. Untuk item ketiga aku menggunakan dominan es cuy, dan untuk fungsinya sendiri ini ada pengurangan attack speednya cuy untuk musuhnya. Terus yang kedua di dominan es ini juga ada pengurangan regennya cuy untuk musuhnya itu kalau kita itu dekat dengan musuhnya. Jadi untuk dominan ini bagus banget untuk ngelawan hero yang memiliki spell farm ataupun lifesteal ataupun regen yang sangat tinggi, plus bisa ngecounter hero-hero yang bersifat attack speed. Contohnya hero yang bersifat attack speed itu ya kayak Zilong, Aulus dan yang lain-lainnya. Dan untuk contoh hero yang bersifat spell farm, lifesteal terus regen ya contohnya kayak Uranus, Zuzong, Lapu-Lapu, terus siapa lagi, Terisila ya kayak gitulah. Terus kita lanjutin ke item keempat cuy, dan untuk item keempat sendiri aku menggunakan Radiant Armor. Tetapi kalau musuh kalian itu ngebres untuk magicnya, kalian bisa menggunakan Athena Shield cuy, dan ini sesuaikan aja sama musuh kalian. Terus kita lanjutin ke item terakhir. Untuk item terakhir ini ada beberapa pilihan cuy. Yang pertama kalian bisa menggunakan Queen's Wing kalau musuhnya itu ngebres, contohnya kayak Brody, Leslie, Clean, kalian boleh menggunakan Queen's Wing ini sendiri cuy. Dan untuk fungsinya apabila darah kita itu sekarat, itu akan mendapatkan pengurangan damage ataupun damage yang kita terima itu tidak terlalu sakit cuy. Dan yang kedua itu ada penambahan 35% spell farm. Jadi spell farm kita itu lebih deras lagi cuy, apalagi kalau kalian combo menggunakan ultinya. Terus kalau musuh kalian itu MM-nya itu DPS, ya contohnya DPS itu ya kayak attack speed lah untuk MM-nya itu. Contohnya ya kayak Mia, Layla, terus siapa lagi, pokoknya yang mengandalkan attack speed kalian boleh menggunakan Blade Armor cuy. Jadi gini ya untuk penjelasan tentang buildnya si Thamus cuy. Terus kita lanjutin ke spellnya. Untuk spellnya kalau kalian menggunakan Thamus ESP, kalian menggunakan Fengian aja cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, Fengian ini ada pengurangan damage ya, intinya kayak Queen's Wing tadilah, tetapi ini berupa spell cuy. Terus yang kedua itu bisa memantulkan damage-nya si musuh cuy, ya intinya kita itu kena damage tetapi musuhnya itu juga kena damage cuy, walaupun kita itu tidak memberikan damage secara langsung. Terus kalau kalian jadi jungler, kalian wajib menggunakan red tree cuy. Jadi gini ya untuk penjelasan tentang emblem, build dan spellnya si Thamus cuy. Oke, kita lanjutin ke gameplaynya cuy. Tetapi sebelum kita lanjutin ke gameplaynya, aku akan menambahkan sedikit tentang Thunderblade. Biasanya kan aku menggunakan Thunderblade kan untuk Thamus ini, tetapi untuk saat ini tidak cuy. Kenapa Bang kok tidak menggunakan Thunderblade? Jadi gini, Thunderblade itu akan kepicu pasifnya kalau kita itu menggunakan skill, setelah itu basic attack. Tetapi kalau kita nge-lag itu komputernya apakah bisa kayak gitu, kita skill terus basic attack, itu kan agak sulit untuk komputernya melakukan itu. Jadi kalau kita menggunakan Thunderblade terus kita nge-lag itu agak susah cuy. Tetapi kalau kita menggunakan corrosion secret ini lebih mudah cuy.
untuk digunakan sama komputernya. Soalnya tinggal basic attack, musuhnya itu akan ke slow, terus bisa ngeluarin pasifnya. Jadi kita meringankan bebannya si komputer. Walaupun aku tadi kan bilang kalau komputer itu bisa menggunakan basic attack ataupun skill kan. Tetapi kalau kita bebanin kayak harus menggunakan skill terus basic attack, itu akan kesusahan cuy untuk komputernya. Sebagus-bagusnya komputer itu tetap akan kalah sama manusia yang sebenarnya cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang Thunderblade cuy. Kenapa aku tidak menggunakan pas nge-lag. Oke, kita lanjutin aja ke gameplaynya. Dan di sini ada Leslie-nya, kita coba kill cuy. Dan di sini ada Dirot, kita pakai ulti aja. Oke. Dan ini bisa menang cuy. Dan kalian lihat kan dari awal Dirotnya itu tersiksa sama Thamus, dan seharusnya itu kebalik cuy. Seharusnya malah Thamusnya yang tersiksa sama si Dirotnya. Soalnya gini, yang pertama Dirot itu memiliki armor break cuy. Terus yang kedua, Dirot itu juga memiliki spell farm ataupun lifesteal. Jadi kalau Dirot itu berhasil basic attack 2 kali, setelah itu basic attack yang ketiga kali itu bisa memberikan spell farm ataupun lifesteal itu cuy. Sedangkan si Thamus ini tidak cuy. Walaupun pasifnya itu bisa memberikan true damage, kalau kita tidak menggunakan emblem spell farm ataupun item yang ada spell farmnya, itu tidak bisa memberikan efek spell farm cuy. Jadi gitu ya, sebenarnya si Thamus itu akan kalah sama Dirot, tetapi nggak tahu kenapa ini malah kebalik cuy. Ya intinya kalau untuk ngelawan Dirot sendiri, kalau kalian itu memakai Thamus ataupun hero yang lainnya lah, intinya untuk ngecounter si Dirot, kalian jangan sampai kena skill 2-nya cuy. Soalnya skill 2-nya yang paling sakit dari Dirot itu karena ada armor break-nya. Lagi-lagi armor break cuy, yaitu pemecah armor. Kalau nggak ada sih aman. Untuk Dirot ini bisa di counter kayak item Dreadnought armor, terus kita lanjutin ke anti kuiras. Tetapi kalau ada armor break-nya itu tidak bisa cuy. Sebenarnya ada sih untuk nge-counter item yang menggunakan kayak armor break terus true damage itu ya, kalian tinggal menggunakan item yang ada penambahan darahnya. Tetapi item penambahan darah itu akan ke counter sama item DHS dan si Halberd, dan biasanya hero yang menggunakan item DHS dan si Halberd itu adalah hero MM cuy. Dan kita tahu kan MM kalau sudah masuk late game itu akan lebih susah lagi untuk si Thamus ini cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan tentang armor break ini cuy. Ya kak, gimana lah, pokoknya kalau kalian menggunakan Thamus usahakan mainnya early aja lah. Soalnya gitu sangat lemah kalau kita bawa sampai late game cuy. Oke, kita lanjutin saja ke gameplaynya ini cuy. Oke, kita coba request slot aja cuy. Apakah teman kita mau? Oke. Dan di sini auroranya dikejar-kejar sama Hanjo. Oke. Dan di sini mainku solo ya kayak ginilah cuy. Retri 2. Oke. Dan ini ayo. Dan ini kayaknya mau end sih. Oke. Ayo, ini tinggal 2 musuhnya. Kita clear minion dulu dan coba end aja cuy. Kalau bisa sih. Oh ini bisa cuy, kayaknya penting kita basic attack-nya keturat aja. Tetapi ya gini, nge-lag ini. Oh, jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Thamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.